Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi sebelumnya saya mohon maaf, akhir-akhir ini saya jarang upload video sesuai dengan request kalian. Dikarenakan saya juga habis mengalami sakit radang tenggorokan ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali belum dapat memenuhi request kalian. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasan video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tips tentang peran dan posisi dalam permainan bola voli. Namun video ini saya khususkan bagi kalian yang masih menjadi atlet pemula atau baru mempelajari permainan bola voli. Langsung saja check this out. Oke, yang pertama yaitu kalian harus menghafal terlebih dahulu posisi dalam lapangan bola voli. Dapat kalian lihat pada foto tersebut, di situ terdapat 6 posisi dalam lapangan bola voli. Nah, jika pelatih menuliskan informasi seperti ini, maka kalian harus memperhatikan nomor punggung kalian ditulis di posisi berapa. Misalkan saya contohkan ada nomor 7. Itu berarti nomor punggung 7 berada di posisi 1 pada lapangan bola voli, dan seterusnya. Posisi 1 itu dimana kalian melakukan gerakan servis atau serve ya teman-teman. Nah, perputaran posisi dalam permainan bola voli itu sendiri searah dengan jarum jam ya teman-teman. Jadi perputarannya lihat pada anak panah tersebut. Dan ingat, perputaran posisi itu terjadi saat pertama kali tim kita mendapatkan poin. Nah, jika mendapatkan poin kedua kalinya secara berlangsung, maka posisi tidak berubah ya teman-teman. Jadi kalian harus dapat memahami posisi permainan saat mendapatkan poin. Nah, jadi video ini saya buat karena masih banyak atlet pemula yang masih bingung pada posisi, terutama spesialisasi setter. Nah, mungkin kebanyakan dari kalian yang masih pemula banyak yang menjalankan permainan itu tanpa menggunakan posisi setter atau tanpa mengubah posisi setter. Jadi posisi setter tetap di posisi 3 terus. Nah, jadi saya akan jelaskan agar kalian tidak bingung lagi saat dalam permainan. Dapat kalian lihat pada foto tersebut. Di situ ada beberapa singkatan yang dapat kalian lihat pada video ini. S itu artinya setter ya teman-teman. O1 itu artinya open 1, Q1 quicker 1, Q2 quicker 2, A itu posisi all round atau spesialisasi all round, O2 artinya open 2. Ada juga beberapa tim yang menggunakan strategi posisi seperti ini. Namun ada juga beberapa tim yang menggunakan posisi seperti ini. Nah, biasanya quicker sendiri ketika di belakang digantikan oleh spesialisasi libero, karena libero memiliki pertahanan yang baik saat posisi lawan sedang melakukan serangan spike ataupun lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama yaitu kalian harus berfokus pada spesialisasi setter yang saya lingkarin atau yang ada huruf S itu teman-teman. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan posisi tim saat akan melakukan gerakan receive atau menerima serangan dari servis lawan. Nah, bagi kalian yang masih menjadi atlet pemula, saran saya semua atlet kecuali spesialisasi setter harus membentuk huruf W saat sedang melakukan gerakan receive atau saat menerima servis dari lawan. Nah, dapat kalian lihat pada foto tersebut. Di situ seorang setter berada di posisi 3. Nah, 5 atlet lainnya itu membentuk huruf W saat sedang melakukan gerakan receive. Nah, tujuan menggunakan rumus W ini sebenarnya adalah untuk atlet pemula agar dapat menguasai lapangan saat melakukan gerakan receive, passing bawah ataupun passing atas ketika saat lawan melakukan gerakan servis. Nah, jadi kan lebih enak
atau lebih mudah untuk menjangkau bola jika menggunakan 5 atlet. Nah, selanjutnya jika posisi setter berada di posisi 2, 5 atlet yang lain juga harus membentuk huruf W agar dapat menguasai bola saat menerima gerakan servis dari lawan. Selanjutnya ini posisi setter berada di posisi 1 atau di belakang dari seorang open 1. Sama ya teman-teman, dapat kalian lihat pada foto tersebut, di situ semua atlet kecuali setter membentuk huruf W untuk menerima receive dari lawan. Nah, selanjutnya ini setter berada di posisi 6, posisi 5, posisi 2. Nah, itu tadi merupakan rumus W yang biasanya digunakan oleh atlet pemula saat melakukan receive agar dapat membangun serangan yang baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan posisi tim saat bertahan saat menerima serangan dari lawan. Nah, sama juga ya. Di sini saya sarankan kalian juga harus berfokus pada seorang setter dan juga seorang libero. Yang huruf L itu artinya libero ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu setter berada di posisi 3. Biasanya seorang setter ini bertukar posisi oleh seorang quicker 1, karena quicker 1 biasanya mendapatkan tugas melakukan serangan di tengah-tengah posisi net. Nah, yang melakukan serangan di belakang boleh all round ataupun boleh open 2. Biasanya all round ini berpindah posisi ke angka 1 dan open spike 2 berpindah posisi di posisi 6 ya teman-teman. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini formasinya teman-teman. Nah, setter berpindah ke arah posisi 2 dan quicker bertugas akan melakukan serangan di posisi tengah-tengah net. Nah, selanjutnya di sini seorang setter berada di posisi 2. Nah, biasanya ini posisinya tidak berubah, namun tergantung dari spesialisasi kelebihan timnya masing-masing. Kalau yang seperti ini biasanya quicker itu berpindah posisi di tengah, quicker 2 berpindah posisi oleh open 1 seperti halnya pada strategi yang sebelumnya, dan pemain yang di belakang all round atau A itu berpindah posisi dengan seorang libero atau L. Maka formasinya menjadi seperti ini. Ini adalah formasi saat tim kalian melakukan pertahanan blok dan hendak melakukan serangan kembali. Nah, selanjutnya di sini posisi seorang setter berada di posisi 1. Ini biasanya posisi yang paling depan itu bisa berubah ataupun tidak berubah. Biasanya seorang open spike berpindah posisi ke posisi 4 dan posisi all round berpindah posisi ke posisi 2. Nah, pemain yang di belakang biasanya hanya libero yang berpindah posisi ke posisi 5. Nah, sekarang adalah posisi di mana seorang setter berada di posisi 6. Biasanya posisi yang paling depan atau yang posisi dekat net all round itu berpindah posisi dengan seorang quicker 2. Karena memang saya sudah terangkan dari awal, quicker itu memang biasanya tugasnya melakukan serangan di posisi tengah-tengah net, atau bola pull, bola potong atau strike dan lain sebagainya. Nah, kemudian di posisi belakang seorang setter yang ada di posisi 6 biasanya berpindah posisi dengan seorang open 1. Maka formasi berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya seorang setter berada di posisi 5. Ini juga sama ya teman-teman, seorang quick spike atau quicker 1 itu berpindah posisi dengan open 2. Karena memang quicker itu memiliki kemampuan blok yang baik agar dapat membendung serangan dari lawan. Maka tugasnya berpindah ke tengah untuk melakukan blocking ke arah tengah, samping kanan ataupun samping kiri.
Dan kemudian seorang setter tetap bertahan di posisi 1. Jadi ini seorang setter akan berpindah posisi dengan seorang libero, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu posisi setter berada di posisi 4. Posisi 4 itu kan memang biasanya digunakan oleh seorang open, maka seorang setter di sini akan berpindah dengan open 2 dan seorang libero akan berpindah posisi dengan seorang open 1. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi merupakan beberapa formasi pertahanan ataupun formasi receive menggunakan 5 atlet dengan rumus huruf W. Teman-teman ingat-ingat harus menggunakan rumus huruf W bagi kalian pemula agar mudah menguasai lapangan saat lawan melakukan gerakan servis. Nah, yang itu tadi yang barusan saya jelaskan tadi merupakan posisi pertahanan yang biasanya dilakukan saat melakukan gerakan blocking dan berusaha menyerang kembali ke arah lawan. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan video ini tidak membingungkan kalian, dan jika kalian ingin bertanya-tanya langsung tentang formasi seperti ini, kalian dapat komen di kolom komen yang ada di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.